Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesenangan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan, kekayaan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita telah menyimak dan mari kita akan menyaksikan bagaimana mau'idhah hasanah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam acara yang dilaksanakan di pesantren beliau, ya, di mana acara tersebut itu adalah merayakan Haul Sultanul Aulia bil ijma, bukan bil ikhtilaf, apalagi bil framing, enggak. Yaitu siapa? Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghauthus Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, di mana di situ, ya, beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mengulas bagaimana tradisi yang berkembang di kalangan para sultan-sultan Banten serta para ulama-ulamanya itu tidak terlepas dari yang namanya mengamalkan thariqah. Dan berbagai macam thariqah yang diamalkan oleh para ulama-ulama Banten sebelumnya, para sultan-sultan Banten sebelumnya, bahkan mayoritas dari sultan-sultan Banten dari generasi awal sampai generasi-generasi akhir itu merupakan para pengamal thariqah. Tidak hanya para pengamal thariqah, tetapi beliau-beliau ini merupakan mursyid thariqah. Mulai dari thariqah Syadiliyah, thariqah Rifa'iyah, kemudian Naqsyabandiyah, dan lain sebagainya. Di mana itu semua menunjukkan bagaimana spirit kerohanian yang dimiliki oleh para ulama-ulama Banten di masa lalu, dan juga para sultan-sultan Banten di masa lalu. Mereka itu la yakhafuna fillahi laumata laim, tidak sedikit pun menakuti atau takut kepada cacian dari orang yang mencaci. Itu semua merupakan buah daripada thariqah itu sendiri, dan beliau-beliau itu pun juga tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam acara Haul Sultanul Aulia bil Ijma, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para masyayikh, serta memperingati hari jadi Kabupaten Tangerang yang kesekian, itu mengajak kepada masyarakat, santri-santri beliau dan seluruh santri secara umum untuk mengikuti jejak langkah dari para penguasa-penguasa atau sultan-sultan Banten di masa lalu, kemudian juga para ulama-ulama yang memang beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat mencintai Banten, apalagi mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, saudara. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak bagaimana uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam acara tersebut. Ya, silahkan. Saya hormati, malam hari ini adalah malam di mana kita bersama mendoakan anak-anak kita, santri-santri Nahdlatul Ulum yang telah selesai tirakat riyadhah selama 10 hari, menahan haus dan lapar
mengharapkan ridho dari ilahi Rabbi agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga anak-anakku semuanya dijadikan anak yang saleh dan salehah, diberikan pangkat di dunia, pangkat yang tinggi baik dalam agama maupun dalam negara, memimpin masyarakat dengan penuh tanggung jawab untuk mensejahterakan dan membawa ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Malam hari ini pula adalah malam haul daripada junjungan kita bersama Sultan Aulia di Ijma' min ghairi khilaf, Sultan Al-Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan mengenang menghauli beliau kita akan dapat keberkahan dari beliau. Amin. Dan kita mengenang perjalanan hidup beliau yang penuh tanggung jawab sebagai pewaris daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Al-Jailani berjuang di dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Rasulullah, kemudian secara utuh diberikan kepada murid-muridnya sampai kepada kita pada hari ini, pada zaman ini penuh keberkahan. Di antaranya adalah dengan ilmu dari baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Di Banten ini anak-anakku kebanyakan sekarang thariqahnya adalah thariqah Al-Qadiriyah. Semenjak Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani dan juga Syekh Abdul Karim At-Tanara Al-Bantani, thariqah Qadiriyah dari Sultan Banten dulu digabung dengan thariqah Naqsabandiyah. Dulu Sultan Zainal Abidin juga Sultan Zainal Arifin hanya thariqah Qadiriyah. Masih ada manuskrip di perpustakaan nasional di mana Sultan-Sultan Banten zaman dahulu kala itu adalah seorang mursyid thariqah. Selain mereka ini adalah sebagai seorang raja, Sultan-Sultan Banten juga merupakan seorang ahli thariqah, bahkan di antaranya beberapa merupakan mursyid thariqah dan khalifah thariqah. Dan ini ada bukti sezamannya. Sudah ditemukan oleh Dr. Ginanjar Syahdan, seorang filolog dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang juga merangkap sebagai wakil sekretaris PBNU. Ditemukan oleh beliau. Bahkan orang Kresek yang katanya cucu daripada Raden Kenyep, kitabnya Raden Kenyep yang menemukan orang lain. Dr. Ginanjar Syahdan pula lah yang menemukan kitab daripada yang dibawa oleh Raden Kenyep dari Makkah Al-Mukarramah, adanya di perpustakaan nasional. Namanya kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, karangan daripada Syekh Ibnu Alan. Ditulis di Makkah, dibawa oleh Raden Kenyep untuk diberikan kepada Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Dan sekarang kitabnya sudah disyarahi juga. Punya Abah masih muda juga dan pakai juga, berarti adanya ngaku ganteng ya. Namanya kagol kan gak apa-apa, karena ganteng juga. Alhamdulillah di Kesultanan Banten dulu thariqahnya yang paling lama itu thariqah Syatariyah. Thariqah apa? Syatariyah. Dan yang kedua adalah thariqah Syadiliyah. Thariqah apa? Syadiliyah. Ada pula manuskrip yang menyatakan Baginda Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah belajar di Mesir itu mengambil thariqahnya thariqah Syadiliyah. Beliau mengambil dari murid-muridnya Ibnu Athaillah Sekandari. Kemudian kepada Maulana Hasanuddin Banten, ini masih Syatariyah. Terus diturunkan kepada Maulana Maulana Yusuf, masih Syatariyah. Kepada Maulana Muhammad Nasruddin, masih Syatariyah. Nanti kepada Sultan yang ke-5 atau ke-6 itu Sultan Zainul Arifin dan Sultan Zainul Abidin, ini sudah Qadiriyah wa Rifa'iyah. Apa namanya? Qadiriyah wa Rifa'iyah. Tapi bukan Rifa'iyah ini. Rifa'iyah itu sebuah thariqah karangan Ahmad Kabir Rifai. Dengan masuknya thariqah Rifa'iyah di Banten, kemudian berkembang pula lah yang namanya itu tradisi debus.
Apa namanya? Kenapa tradisi debus itu dikembangkan juga dengan wirid dan doa dari hizib rifai dan thariqah rifaiyah. Thariqah rifaiyah bukan thariqah Zainal Muttaqin. Thariqahnya namanya thariqah rifaiyah, thariqah maghrib ya. Nah, kemudian pada saat Syekh Nawawi Al-Bantani dan saudara misalnya sepupu itu mondok di Makkah Al-Mukarramah, kemudian bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Sambas, berguru thariqah. Thariqahnya ini sudah gabungan antara thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsabandiyah. Makanya ketika dibawa ke Banten oleh Syekh Abdul Karim, diajarkan kepada kiai-kiai Banten, ini kiai Banten terutama kiai Cakung. Dulu kiai Cakung thariqahnya Syatoriyah, Qadiriyah, Rifaiyah, itu kemudian menjadi berubah menjadi thariqahnya semuanya Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Tapi Abah pengen belajar Syatoriyah, mencari, dan alhamdulillah punya thariqah Syatoriyah. Abah juga pengen punya thariqah Qadiriyah yang Naqsabandiyah yang murni. Abah juga itu berijazah mencari thariqah Naqsabandiyah dari Banyumas. Syadiliyah juga dari Abuya Ilyaki. Dan boleh tidak itu satu orang itu banyak thariqah? Ya boleh. Ada yang amalan, ada yang tabarrukan. Ada yang amalan, ada yang tabarrukan. Nah, mudah-mudahan kalian mendapatkan sawab daripada baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Di Kresek dikembangkan oleh Syekh Astari yang namanya thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Nah, nanti kalau yang mau Qadiriyah Naqsabandiyah ke Kiai Maujud, mau ijazah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pada Kiai Maujud. Dan malam ini juga Kiai Maujud ini akan mengijazahkan khusus untuk para santri, baik putra maupun putri, sebuah ilmu. Saya juga tidak tahu apa yang akan diberikan nanti. Kiai Maujud yang akan memberikan, ingin memberikan sesuatu kenang-kenangan keberkahan untuk kita semua, wabil khusus para santri, agar nanti di suatu masa, suatu ketika para santri kalau saatnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mempunyai bekal dan tidak lagi takut akan manusia, karena yang perlu ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. An-nafi' wa dhar wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa memberikan mudarat, tidak ada makhluk Allah yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Maka barang siapa orang yang di dalam hatinya ada ta'alluq kepada Allah, maka dalam dirinya sudah tidak ada lagi rasa takut kepada selainnya. Dan siapa orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada selain Allah, dia tumpukan rasa takutnya hanya kepada Allah. Dialah al-abdul haqiqiyyu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dialah hamba yang sejati untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, ini acara tidak akan panjang-panjang. Acara ini adalah acara keberkahan untuk para santri. Mudah-mudahan karena malam hari ini juga merupakan acara memperingati daripada hari lahir Kabupaten Tangerang yang ke-392. Dulu pada tanggal 13 Oktober dalam manuskrip Kalipasir disebutkan bahwa Raden Kenyek diangkat oleh Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir sebagai penguasa di Tangerang itu pada tanggal 13 Oktober 1632 Masehi. Sekarang ini adalah masih tanggal 13 Oktober 2024. Berarti Raden Kenyek itu bapaknya Syekh Ciliwulung hidupnya sudah sekitar 392 tahun. Dia diangkat menjadi penguasa bupati di Tangerang tanggal 13 Oktober 1632, meninggal 15 Agustus 1681. Berarti umurnya berapa itu? 1632 itu dilantik, tapi lahirnya tahun berapa ya? 16 ukuran 1610-an berarti ya, 1600-an. Kalau misalnya dia lahir itu 1610, maka umurnya tidak panjang.
umurnya cuma 51 tahun, 1681. Hanya ukuran 70 tahun. Kalau saya Astari, ini umurnya 90 tahun lebih. Ibu Haji Armuna umurnya berapa? 113 tahun. Buyutnya apa itu udah tua, pakai tongkat, itu masih hidup. Waktu itu umurnya sudah 113 tahun. Mudah-mudahan ini yang ada di sini umurnya panjang semua nih. Ini pendekar Kang Haji Sumintapura, umurnya sudah 70 tahun kurang satu, tapi kelihatan masih muda. Kalau pasang kuda-kuda Paku Banten dan TTKKDH serta jurus Laskar Sabilillah, setiap malam kita lihat di sini ini masih nepak dari bumi sampai ke atas tanpa memegang tangannya. Ini menunjukkan bahwa beliau masih sehat. Beda dengan Kiai Maujud. Kalau beliau juga Paku Bantennya ini selesai, tapi kalau sekarang suruh pencak itu mungkin repot-repot. Tapi Abah Haji Sumintapura ini, Abah lihat itu dari lubang angin, ini masih bisa ke bawah tanpa memegang. Kuda-kuda dia kemudian ke bawah silitnya itu pangkatnya sampai nyentuh di tanah tanpa megang, kemudian naik lagi. Ini menunjukkan kakinya masih gagah kuda-kudanya. Mudah-mudahan beliau akan sehat dan murid-muridnya akan juga menjadi pendekar agama Allah. Beliau juga belajarnya di sini dulu masih mudanya. Di situ waktu kecil, dan di sini juga sekarang diajarkan di Cempaka juga. Alhamdulillah. Demikian, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman, barangkali hal itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bagaimana para pendahulu-pendahulu kita dari kalangan para ulama, dari kalangan Sultan-Sultan Banten, di mana beliau-beliau itu mengamalkan ajaran thariqah dari berbagai macam thariqah yang ada, baik itu Syadziliyah, Rifaiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, ataupun yang lain-lainnya. Tentunya hal itu memberikan satu semangat, spirit bagi kita semua, khususnya untuk kalangan santri-santri, bahwa jangan sampai kita itu tidak atau meninggalkan ajaran dari thariqah itu sendiri, karena faidah dan manfaatnya itu sangat banyak, terutama dalam kehidupan kesehari-hariannya atau bahkan dalam kehidupan spiritualitas dari santri itu sendiri secara khusus, dan umumnya itu bagi masyarakat Indonesia ya, muslimin, muslimat yang ada di Nusantara ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.